Sekali lagi bapak-bapak, penting sekali bagi kita berdialog dengan anak tentang kematian. Apalagi kalau akhir libur itu tetangga ada yang meninggal, pas momentum. Dek, ayo ikut sholat jenazah. Kita seumur hidup berapa kali kita ngajak anak kita sholat jenazah? Ya, satu hal yang ditanamkan oleh ibu itu satu hal. Apapun ayahmu punya kesalahan, ingat, hormati dia karena dia yang membesarkan kalian. Kita butuh para istri yang menempatkan posisi suami seperti itu. Hormati ayahmu. Sekarang ibu-ibu biarin pulang telat juga dia, Masya Allah. Jadi semua hal yang salah itu disandarkan pada suaminya. Contohnya bangunin anak, nak bangun nak subuh, tidak bisa bangun. Kamu kalau dibangunin susah, persis bapakmu. Loh, Allah wala quwata illa billah. Baik jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin, salat zuhur yang dicintai Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah memasuki hari ini hari ke-21 di Jumadil Awal. Itu berarti kurang lebih 3 bulan 7 hari atau 3 bulan 9 hari menuju Ramadan. InsyaAllah Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Masya Allah, 3 bulan 9 hari menuju Ramadan. Hari ini kita sudah berada di Senin Perdana Desember 2023. Itu berarti kurang lebih hari ini tanggal 4, itu berarti kurang lebih 26-27 hari kita akan meninggalkan tahun miladiah 2023. Yang pasti jamaah sekalian, di bulan November itu ada 2 momentum besar. Yang pertama adalah 10 November Hari Pahlawan, dan yang kedua adalah 25 November Hari Guru. Alhamdulillah masih ada WA yang masuk ke saya, Ustadz selamat Hari Guru. Tapi komen di bawahnya itu yang membuat saya terharu. Semoga tidak pernah berhenti mencerahkan bangsa dan umat, dan semoga lebih tulus lagi Ustaz. Aduh, Masya Allah. Yang lebih tulus lagi itu memang. Kadang-kadang guru itu diminta tulus. Ya, memang kita tuh kalau sama guru berhitung. Bila kita belanja handphone, gak berani kita berhitung. Bapak-bapak, guru terbaik itu adalah ibu dan ayah. Dan pertanyaannya, semua kita ini sebenarnya guru bagi anak-anak kita. Hari ini kalau kita sedikit, ini akhir tahun ini Pak, ada waktu rata-rata hampir semua sekolah tanggal 20-an itu sudah libur. Ada waktu cukup panjang
untuk bersama anak-anak. Yang salah satu menjadi renungan kita bagi proses pendidikan anak-anak, anak-anak kita hari ini kehilangan watak kepahlawanan. Dia hari libur hanya habis di kotak, ruang kotak, kamarnya, gadgetnya. Jangankan peduli pada tetangga, apalagi masjid orang lain. Bantu abangnya, bantu adiknya, hampir sudah tidak ada. Tanpa kita sadari, jiwa individualistik itu menguat pada anak-anak kita hari ini. Bahkan dia nggak minta makan lagi sama orang tuanya. Kenapa? Dia makan lewat gosen. Dia pesan sendiri makanan yang dia sukai. Kita dengan anak-anak sudah mulai terpisah, walaupun satu rumah. Makanya perlu, kata Umar bin Khattab, ya, salah satu tugas orang tua itu adalah menumbuhkan jiwa-jiwa kepahlawanan kepada anak-anaknya. Dia harus sadar, dia harus tumbuh, dia pahlawan bagi keluarga. Jangan sebaliknya, dia menjadi benalu bagi keluarga. Jangan sebaliknya, dia menjadi beban bagi keluarga. Pertanyaannya, Ustadz, apakah di sekolah tidak diajarkan? Diajarkan. Apakah sumber bacaan tidak ada dia baca? Mungkin dibaca, tapi ada satu yang harus kita akui. Bab ini yang paling jarang kita ajarkan kepada anak. Apa itu? Sebagai seorang ayah, kita jarang membicarakan kepada anak tentang bab kematian. Apa kaitannya, Ustadz, jiwa kepahlawanan dengan kematian? Karena semua anak yang tidak pernah kita ajarkan tentang kematian, maka dia lebih leha-leha dalam hidupnya, berfoya-foya dalam hidupnya. Hampir setiap kita agak pamali bicara kematian. Bahkan anak kita akan protes, ayah jangan bicara tentang kematian ayah, aku pingin ayah masih hidup. Nah, mulai dari situlah awal komunikasi kita bicara tentang kematian. Apa itu? Coba tanya pada anak-anak kita, kalau ayahmu mati besok pagi, apa yang akan kau perbuat? Nah, pada siapa kau bersandar? Itu pasti anak akan menggenggam, ayah jangan dulu mati ayah. Bicara. Karena apa kata Abu Bakar Siddiq? Tak ada motivasi terbaik bagi orang yang ingin mencari kehidupan kecuali dia mengingat kematian. Inilah rahasia kata Nabi, aksiru dzikraha dzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur semua kelezatan. Perlu Pak, sekali-sekali Pak. Coba dalam hidup, berapa kali Bapak pernah ketika diumumkan di masjid ada pelaksanaan sholat jenazah, pernah nggak terpikir, dek ayo ikut ayah dek, kita sholatin jenazah? Enggak. Tidak cukup kalau waktu itu libur, dek kita ikut ya, antarkan jenazah itu sampai di kuburan. Suruh dia berdiri di atas kubur dan melihat bagaimana mereka meletakkan jenazah itu ke lahat dan kemudian dikuburkan, supaya dia tahu tidak ada orang yang bisa mengerti kehidupan kecuali dia memahami kematian. Itulah sebabnya Nabi berkata, al-mautu nasiha. Kematian itu adalah nasihat. Kita kadang bingung mau nasihat dari mana ini anak. Ya, individualistiknya Masya Allah. Kita marahin anak sendiri, gak dimarahin, gak pernah keluar dari kamar. Pak, salah satu pintu yang paling cepat merubah watak seorang anak itu adalah ajarkan dia, bicarakan kepadanya tentang kematian. Dulu kami ada dosen dari Jordan, dia orang Jordan. Ketika masuk di kelas kaget, dia udah punya TV. Tahun 90 belum ada, flash disk aja belum ada. Kita baru ada tuh kaset panjang begini, Betamax atau apa itu, dia putar. Untung saya waktu istirahat itu makan, kalau belum rasanya nggak bisa makan lagi saya. Kenapa?
itu 99 jenis kematian. Ada yang mulai mati di kursi listrik, ada yang dipenggal lehernya, ada yang diminumin racun, ada yang dipatuk ular, ada yang jatuh dari ketinggian, ada yang ditusuk. Masya Allah. Selesai itu video itu, dia nggak komen apa-apa. Pertanyaan dia cuma satu aja, selesai. Jalan kematian yang mana yang kalian pilih dari itu? Masya Allah. Nggak ada yang bagus, Pak. Ada sih yang agak ini tapi dia percepat. Saya lihat dia percepat. Ada yang mati juga di atas perut perempuan. Masya Allah. Itu kalau dia perlambat ada yang pilih itu Masya Allah. Ya, parah. Nauzubillah. Seperti itu. Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang perlu juga menjadi bahan kita dengan anak-anak kita. Al-Imran 185. Ini ayat yang populer banget. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita jelaskan pada anak, semua orang pasti mati. Saya boleh menyebut dia ustadz, walaupun mungkin dia tidak suka disebut ustadz. Tapi ayat inilah yang menyadarkan seorang rocker atau seorang penyanyi Dery Sulaiman, dan dia tidak dapatkan ayat ini di pesantren, di masjid. Dia dapatkan ayat ini di meja biliar dari jamaah tablik. Itu ketika dengar ayat ini gemetar tangannya. Masya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyiwa pasti mati. Jadi jamaah tabligh datang, sampaikan ke mereka, Pak, bentar lagi waktu sholat, yuk kita sholat. Udah Mas, urus diri Mas aja sendiri. Biasa jawaban yang paling sopan gitu. Dibacakan ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, setiap yang bernyawa pasti mati. Masya Allah. Berhenti si Dery Sulaiman. Luar biasa, Pak. Sama dengan ucapan Jibril kepada Nabi, ish masyita, hiduplah sesukamu ya Muhammad, fa innaka mayitun. Tapi ingat, kamu pasti mati. Pak, orang yang ngeyel-ngeyel, Pak, pakai ayat ini, Pak, pakai riwayat ini, Pak. Nggak ada orang, Pak, mau gagah bagaimanapun apa, kalau mati selesai. Dan ingat, mati bukan akhir segalanya. Makanya dia menggunakan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iq, merasakan, mencicipi. Kita kalau makan nyicip tuh di awal apa di akhir? Yo. Walaupun hari Senin nih, nyicip tuh di awal apa di akhir? Kalau di akhir berarti ente nambah. Iya kan? Pengalaman di undangan ini, ya. Belum salaman udah nyicip. Bro, yang sana enak, bro. Lu udah makan? Habis panjang antreannya, Masya Allah. Terus gue ngajak lagi, enak lagi yang ini, Masya Allah. Jadi kematian itu bukan akhir segalanya, tapi kematian itu awal segalanya. The long time, perjalanan paling panjang dalam hidup diawali dengan kematian. Bicara dengan anak mulai pelan-pelan seperti ini. Ustadz, memang apa output kalau anak ingat kematian? Lihat, tak ada orang yang bicara tentang kematian kecuali satu hal yang akan keluar. Apa ini? Ini watak pertama seorang pahlawan. Apa itu? Syuur al-mas'uliyah. Dia punya rasa tanggung jawab. Bapak bisa lihat besok sepreknya beres. Biasa habis belajar taruh begitu aja buku. Dia mulai belajar. Setiap hal akan diminta pertanggungjawaban. Summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena semua balasan amal disempurnakan di hari kiamat. Kalau di hari kiamat kita nggak bisa koreksi. Kalau di hari kiamat kita nggak bisa lagi campur tangan. Sudah dalam bentuk pembalasan. Tapi di dunia sebelum kau mati, nak, bereskan semua hal. Contoh, kenapa kita kalau masuk
pergi jalan-jalan di negeri-negeri yang umat Islamnya kurang, toiletnya bagus-bagus semua. Ya, kita kalau dari Madinah ke Saudi mampir di rest area, kecuali terpaksa baru masuk ke toilet. Apa Saudi nggak memperhatikan itu toilet di rest area itu? Udah, Masya Allah. Bapak-bapak coba lihat ya, itu tulisan itu Pak, ditulis di toilet, keluar Anda dari toilet pastikan seperti keadaan Anda masuk di awal ke toilet. Di kita ini kalau masuk ke toilet, toilet rapi, kering, tidak basah, nggak ada masalah. Coba masuk ke toilet, selesai dari itu keluar seperti itu juga Pak. Ada rasa tanggung jawab. Untung di toilet nggak ada CCTV, karena memang nggak boleh. Tapi akan ketahuan siapa. Makanya bapak-bapak, bapak pingin tahu ada kemanakan, ada tamu atau calon menantu, bapak suruh dia, Mas, Pak izin Pak, saya ke toilet. Pas. Nilailah seseorang ketika dia keluar dari toilet. Kita bisa lihat dia punya rasa tanggung jawab apa tidak. 3 tempat untuk menilai seseorang: meja makan, toilet, tempat tidur. Itu dia. Itu yang hilang Pak. Anak-anak kita, waduh, berantakan. Saya ngebayangin ini yang model begini bisa anak kamu pergi nak, ya, kemana-mana. Makanya anak saya ketika sampai di Mesir, saya bilang foto, ayah mau lihat tempat tidurmu. Dia bilang tunggu. Berarti dia rapiin dulu itu. Masya Allah. Nggak bisa Pak. Di rumah itu maknya ngomel tuh kalau bab kamar mandi bermasalah, tempat tidur bermasalah. Saya baru tahu kenapa dulu Abah, rumah kami panjang, halaman kami luas, tapi kamar mandi cuma 1. Saya protes sama Abah, Bah, bikin kayak toilet lagi. Enggak. Karena disitulah Abah menilai setiap anak. Masya Allah. Saya itu punya kebiasaan Pak, kalau ke toilet itu sampai bawa tisu. Bukan apa-apa, itu saya pastikan kalau masih ada yang basah, itu saya bersihkan, dilap begitu, minimal gini Pak, dengan tisu, supaya orang masuk nggak ada yang basah. Saking kentatnya mak itu dalam bab toilet. Pokoknya kalau toilet bermasalah, siapa yang masuk terakhir? Masya Allah. Kan nggak ada CCTV, semuanya diem. Karena nggak ada jawaban, seluruh keluar dari kamar, bersihin toilet. Masya Allah. Langsung, lu terakhir, Masya Allah. Di negeri kita ini yang hilang ini Pak, anak-anak kita kehilangan rasa tanggung jawab. Ini dia. Karena di kita dibesarkan dengan pepatah Melayu, lempar batu sembunyi tangan, berbuat tapi tidak berani tanggung jawab. Itu dia Pak. Pak, ini hal sederhana Pak, tapi ruhnya mulai dari tentang kematian. Kata Umar, kalau anakmu penakut, bacakan kepadanya kisah kepahlawanan Islam. Bapak nggak usah beli file atau apa, ya, belilah cerita kepahlawanan Islam. Di surat Al-Kahfi ada satu halaman khusus mengisahkan Zulkarnain yang agung. Ketika dia wafat, dia perintahkan pada panglimanya, kalau nanti saya sudah wafat, siapkan kereta, jadi diarak dari ujung timur sampai ujung barat, undang semua negara di bawah kepemimpinanku, undang negara-negara. Dan nanti tanganku diselonjorkan, kaki diselonjorkan, dan perlihatkan kepada mereka tak ada satu cincin yang menempel di jari Zulkarnain yang agung. Apa maknanya? Maknanya begitulah kita mengajarkan bahwa orang itu pada akhirnya tidak punya apa-apa. Ini kadang-kadang kita suka tertipu dengan yang kita simpan, dengan yang kita pakai. Ya, padahal kita lahir juga nggak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. 3 yang mengantarkan jenazah, 2 kembali. Saya sampai bilang biarin dia tuh tikar di situ. Nggak bisa Ustadz, bawa pulang. Masya Allah. Padahal tikar itu cuma nutupin biar orang yang berdiri habis meletakkan mayit tidak terkena langsung tanah.
Tapi selesai tikar dibawa pulang. Masya Allah. Buat apa Pak Haji? Nanti itu di masjid punya Ustadz, nanti ada yang meninggal itu lagi yang dibawa. Masya Allah. Sekali lagi bapak-bapak, penting sekali bagi kita berdialog dengan anak tentang kematian. Apalagi kalau akhir libur itu tetangga ada yang meninggal, pas momentum. Dek, ayo ikut sholat jenazah. Kita seumur hidup berapa kali kita ngajak anak kita sholat jenazah? Bahkan ketika eyangnya meninggal, kita lupa anak kita ikut sholat jenazah. Begitu Pak. Karena itu akan melahirkan rasa tanggung jawab. Orang tuh kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan itu yang hilang pada anak-anak kita. Tanamkan pada dirinya, nak, apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang namanya perbuatan sekecil apapun, kamu akan lihat balasannya. Tapi kan ayah, saya bisa lari, kamu bisa lari di dunia. Tapi kalau kau mati, semua balasan disempurnakan. Begitu Pak. Nggak bisa Pak kita biarkan anak-anak kita tuh seperti gambaran orang-orang muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Eta mah gelo, eta mah ya Allah. Lihat. Tapi Ustaz terbukti kok apa-apa serba instan. Beda lagi kalau instan. Masya Allah. Memang instan bukan cuma mie instan. Ketua partai juga bisa instan. Masya Allah. Jangan kalau itu. Ini di masjid. Nanti Pak Jaya dipanggil DKM. Masya Allah. Gitu. Jadi mohon maaf Pak. Jangan tertawa. Jangan lihat orang lain. Tanyakan pada diri kita masing-masing, sejauh mana kita menanamkan. Karena kepahlawanan itu Pak, ruhnya adalah bagaimana dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ini anak-anak kita sekarang yang penting mah aing. Robah bagaimana dia punya rasa pada orang lain, pada adiknya, pada kakaknya, pada mbaknya, pada lingkungannya, tetangganya, bahkan pada bangsa dan negara. Itu yang kita butuhkan hari ini Pak. Mulai mati itu Pak. Bahkan sampai pada level apa itu? Boro-boro Ustadz mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja pusing. Nah, itu tanda sesuatu yang menunjukkan kita menyerah secara masif. Kata ulama Mesir, orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, maka dia akan hidup sebagai orang kerdil. Dan jika dia mati pula sebagai orang kerdil. Tapi orang yang hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia hidup untuk orang banyak. Maka ketika dia hidup, dia jadi orang besar. Dan ketika dia mati pula sebagai orang besar. Begitu kata Said Qutb ketika menafsirkan Quran surat At-Taubah ayat 111, ayat yang paling kuat monumental itu. Innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman. Mereka membunuh atau terbunuh telah dibenarkan dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Masya Allah. Makanya bapak-bapak mohon maaf, kayaknya studi banding paling penting itu adalah membawa anak-anak kita ke Palestina. Takbir! Itu pulang langsung hilang rasa malasnya itu. Masya Allah. Coba Pak, anak-anak Palestina, Bapak lihat sekarang penyerangan kedua. Yang dihadapi itu orang gelo memang, Zionis. Kata Biden, saya bukan Yahudi, tapi saya Zionis. Udah. Islam tidak pernah Pak memerangi atau menyalahkan Yahudi. Yang kita perangi sekarang itu Zionis Pak. Yahudi dia Yahudi tapi ekstrim. Mereka menyebutkan dengan istilah Zionis. Anak-anak Palestina itu Pak, coba Bapak lihat. Rasa tanggung jawab itu Pak, itu terbingkai dengan keberanian. Makanya kenapa salah satu ucapan seorang Robi Yahudi, bunuh bayi-bayi Palestina, karena mereka lebih menakutkan nanti daripada bapak-bapaknya hari ini. Wah, anak-anak aja mereka takut. Masya Allah.
Itu dia. Ya, Pak, kalau anak bapak ke toilet masih minta diantarin, tendang dia, Pak. Masya Allah. Toilet dalam rumah, Pak, masih minta diantarin, tendang dia, Pak. Kunci dalam toilet kalau perlu. Tapi kata Umar, ajarkan dia kepahlawanan, bacakan tokoh-tokoh kepahlawanan. Kata Khalid bin Walid, kenapa kami tidak pernah kalah dalam perang? Selain Allah yang melindungi kami, Allah yang menjaga kami, tapi kami kaum yang berperang mencari kematian, sementara kalian kaum yang berperang mencari kehidupan. Mana lebih kuat motivasi? Perang cari mati apa perang cari hidup? Perang cari hidup, berpulang dikit lari, Pak. Masya Allah. Kayak antum, ya, terlihat dari awal memang mentalnya nggak berani. Ya, siapa tuh mental nggak berani? Mulai dari sekolah duduknya di bangku belakang. Datang ke masjid nggak mau ambil saf depan. Nanti kalau nggak ada imam saya disuruh Ustaz. Masya Allah. Duduk aja di luar, nanti qomat baru masuk. Kenapa? Biar di belakang Ustaz. Ada dua pertimbangannya. Ya, yang pertama di belakang nggak disuruh, yang kedua kalau bubaran duluan Ustaz. Masya Allah. Memang niatnya nggak mau ke masjid memang. Masya Allah. Cuman ikutan aja Ustaz, kan wajib zuhur. Masya Allah. Bapak-bapak, harus kita cabut dari watak-watak anak-anak kita seperti ini. Nggak boleh, Pak. Ya, saya bilang pada anak saya, nak, nanti kamu kalau di apartemen nggak ada orang masak, kamu yang masak. Siap ayah, aku udah bisa masak. Kemarin saya telepon dia, gimana nak? Aku udah buatin nasi goreng buat teman-teman. Kelihatan itu sederhana, tapi dia telah memberi nilai manfaat bagi teman-temannya. Gitu. Nanti besok kamu suruh mereka gantian. Kamu yang boleh masak, tapi suruh yang lain ke pasar. Jangan kamu ke pasar, kamu yang masak, wah habis kamu. Kapan kamu belajar? Ini hal-hal seperti ini, Pak, perlu kita tumbuhkan. Ya, ya wajar kalau dia anak pondok, dia punya semua itu. Tapi kalau dia anak mami, anak ayah, ya, baru bawa piring aja dari meja makan, enggak usah, nanti lecet, prat, tendang biar jatuh dengan piring sekalian. Dulu kami habis makan piring di meja, oh teriak emak itu. Di kita tuh dibiarkan anak. Tapi kan Ustadz ada ART. ART itu dia hanya membantu kalian. Ajarkan anakmu tuh habis makan bawa piring ke tempat cuci, supaya dia terbiasa. Satu waktu dia tidak akan hidup selamanya denganmu. Pasti berpisah. Bayangkan kalau yang memisahkan Allah, besok bapaknya mati, hancur tuh anak. Nggak punya keterampilan, nggak punya watak, nggak punya karakter, hancur. 2 hari berikutnya loncat dari lantai 2, mati. Masya Allah. Orang bilang, oh dia cinta banget sama bapaknya, pingin ikut bapaknya, padahal dia tidak siap untuk bertahan hidup. Itu dia. Jadi bapak-bapak, rasa tanggung jawab terbingkai dengan keberanian. Cuma memang keberanian itu biasanya bertahan lama kalau terikut dengan konsistensi. Makanya di Quran semua ayat tentang keberanian itu selalu ada kata istiqomah. Apa? Dulu kita diajarkan dari kecil, berani karena benar, takut karena salah. Ini kalau pakai definisi ini berarti kita dapat jawabannya. Kenapa bapak tidak menikah lagi? Karena takut. Berarti kesimpulannya menikah lagi itu salah. Itulah kesalahan kita. Masya Allah. Saya ulangi, berani karena benar, takut karena salah. Sekarang bapak tidak menikah lagi karena takut. Berarti menikah lagi sama dengan kesalahan. Masya Allah. Nih wajah-wajah penakut semua ini. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Tumbuhkan keberanian, Pak. Makanya saya lihat abah saya itu dimarahin sama ibu saya. Kok nggak ngasih tahu sih, tiba-tiba udah nikah lagi? Kalau ngasih tahu nggak jadi katanya. Masya Allah. Tapi dia pulang bawa duit. Kata ibu saya, Masya Allah, punggulin anak-anak. Kami tak punya anak perempuan.
Saudara kami semuanya laki. Masya Allah. Bapak saya juga takut, anaknya semuanya laki. Kalau diprovokasi aja sama si mak. Tapi si mak mengajarkan satu sikap. Apa itu? Hormati ayahmu karena dia yang membesarkan kalian. Wajar kalau sampai hari ini ibu masih hidup dan bapak sudah lama wafat. Gitu, Masya Allah. Ya, satu hal yang ditanamkan oleh ibu itu satu hal. Apapun ayahmu punya kesalahan, ingat, hormati dia karena dia yang membesarkan kalian. Kita butuh para istri yang menempatkan posisi suami seperti itu. Hormati ayahmu. Sekarang ibu-ibu biarin pulang telat juga dia, Masya Allah. Jadi semua hal yang salah itu disandarkan pada suaminya. Contohnya, bangunin anak. Nak, bangun nak subuh, tidak bisa bangun. Kamu kalau dibangunin susah, persis bapakmu. Loh, Allah wala quwata illa billah. Itu bapaknya lagi sarapan, Masya Allah, kegigit lidah putus, Masya Allah. Ini model istri begini perlu disiapkan cadangan. Kan yang salah anak, kenapa kita dibawa-bawain? Si kakak yang paling gede pulang lama, pulang malam. Si ibunya bangun bukain pintu. Jam berapa ini? Udah jam 12 baru pulang. Persis bapakmu. Loh, Allah wala quwata. Bapaknya lagi tidur, bangun, Masya Allah. Nah, inilah kesalahan-kesalahan. Hormati ayahmu karena dia yang membesarkanmu. Titik, nggak ada yang lain. Ibu tuh nggak cerita bapak mau begini, enggak, udah. Persoalan si ayah nikah lagi itu apa? Itu persoalan mereka berdua dan mereka bahas di dalam kamar. Anak-anak tidak perlu tahu. Bukan ngomporin anak-anak. Pokoknya kalau ayahmu kawin lagi, ini sianida, ini satu lagi racun tikus. Silakan pakai mana? Masya Allah. Benar-benar ini bukan seorang istri ini. Ini namanya Fir'aunita. Masya Allah. Hati-hati Bapak, ini Ustaz sudah beri peringatan. Tinggal pilih kalian, sianida apa racun tikus. Racun tikus paling UGD. Sianida pemakaman. Masya Allah. Sianida itu sleep, ya, tanpa suara, tanpa bisikan, pelan, bihusnil khatimah. Masya Allah. Tinggal antum pilih. Ya, jadi sekali lagi dalam bab itu kita besarkan anak-anak seperti itu. Yang ketiga, nih yang paling sulit. Ustadz, ada satu watak kepahlawanan yang sulit muncul pada anak-anak kita. Ini paling berat. Dan biasanya ini harus ada contoh nyata dari kita. Apa itu? Tadhiyah, pengorbanan. Karena syarat seorang pahlawan bukan jadi malaikat. Pahlawan itu makan seperti kita, ke pasar seperti kita, tidur seperti kita. Tapi dia menjadi pahlawan bukan karena dia tidak punya dosa. Dosanya ada, bahkan tidak sedikit. Tapi pengorbanannya yang lebih besar sehingga tertutup semua kesalahan-kesalahannya. Saya pertama sekali bawa jamaah umroh punya pengalaman. Membawa jamaah umroh pakai travel yang bermasalah. Nama travelnya kalian sudah tahu lah, ya, Fish Travel. Bawa Pertamina. Ada satu tuh anak muda, dia membawa ibunya. Saya tanya, Dek, ini ibu? Nje, Bapak udah lama waktu kami kecil meninggal. Oh, ini kamu? Alhamdulillah Ustadz, ini saya sudah 100% jadi pegawai. Dan dari mulai saya sebelum 100% sampai ini saya kumpulkan, saya tidak apa-apain Ustaz, karena saya niat mengumrohkan ibu. Masya Allah. Kamu anak keberapa? Keempat Ustaz. Kakak saya satu di Belanda, kakak kedua di Belanda, kakak ketiga di Malaysia, saya keempat. Lang satu, ibunya jawab, di kampung Ustaz. Oh, adiknya semuanya sukses Ustaz, dianya di kampung. Sejak bapaknya meninggal, dia tidak memilih melanjutkan sekolah. Dia menyekolahkan adik-adiknya, memanfaatkan tanah yang ditinggal oleh bapaknya. Dia menunda nikahnya sampai adik-adiknya selesai, sampai punya pekerjaan. Yang pahlawan siapa? Sang kakak. Ada anak sampai begitu.
Orang bilang itu keterpaksaan, Ustadz. Kadang pahlawan itu muncul karena ketika semua orang tidak berbuat apa-apa, dia berkorban. Makanya kata Nabi, lihat, ini derajatnya tinggi banget. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nilai diri kita itu diukur sejauh mana keberadaan kita punya manfaat bagi lingkungan sekitar. Bapak ini kerja di sini, Pak. Tiap hari bolak-balik dari kantor ke sini, dari apa. Bapak tanya, kira-kira lingkungan kantor ini punya rasa manfaat apa dari saya? Kan saya kerja, sudah dibayar gajimu. Ya, beda dengan guru, 3 bulan sekali baru dibayar. Masya Allah. Kalau kalian mah belum tanggal 1 juga sudah dibayar. Tanggal berapa? 26 kan? Masya Allah. Besok Natal 25 hari Senin, 24 hari Ahad, 23 Sabtu, 22 Jumat. Kayaknya Jumat belum terima gaji deh, ya, Masya Allah. Nanti tanggal 26 baru kelihatan. Tapi karena ada kebijakan, karena hari agama, mungkin dibayar lebih awal. Masya Allah. Kalian mah aman. Guru-guru itu Masya Allah, itu baru guru-guru begitu, belum guru silat, lebih nggak ada gajinya. Masya Allah. Makanya dulu kita itu di kampung, guru ngaji itu sekaligus guru silat. Masya Allah. Bayarnya pakai apa? Pakai pisang setandan. Kalau mau ujian kenaikan tingkat, bawa pisang. Masya Allah. Itu pisang bukan buat dia. Selesai kita ujian, itu pisang sudah masak, sudah siap. Masya Allah. Guru begitu, Pak. Pengorbanan. Apa kata Syakib Arselan? Sayang dia sudah wafat. Syakib Arselan, ulama yang negerinya hancur sekarang, Syria. Dia menulis buku tahun 80-an, populer banget. Limada tata'akharunal muslimin. Kenapa kaum muslimin mundur dan orang-orang barat maju? Apa kata beliau? Karena orang-orang barat itu lebih banyak memberi untuk agamanya ketimbang kaum muslimin. Begitu jawabannya, Pak. Sekarang Bapak nggak usah lihat orang lain. Bapak pulang ke kampung, Bapak pulang ke perumahan, jangan cuma dari kantor ke rumah, Pak. Bapak tanya aja, bagaimana anakmu jadi belajar? Anak cuma lihat, Bapak juga dari kantor, rumah, TV, makan, tidur, pulang, bangun pagi, kantor. Dia nggak lihat Bapak ke masjid, dia nggak lihat Bapak punya peran apa di masjid. Bapak tanya, Bapak ini seorang pegawai BUMN, punya pendapatan, punya tunjangan, pundasi ikutan, punya segala macam. Pertanyaannya, apa yang dirasakan masjid di komplek Bapak dengan keberadaan Bapak? Saya tuh selalu kalau ceramah di ASN, wajib ASN ambil jadi RT, karena kalian yang lebih mengerti ketimbang warga di situ. Tambahan. Kan bukan begitu, Pak. Kalau dosen jadi RW, itu bagian tambahan itu tuh, Pak. Nilai untuk kenaikan kepangkatan jadi RW, dapat nilai itu. Gitu. Ustadz, saya jadi ketua DKM, ambil jadi ketua DKM. Ustadz, saya jadi ketua yayasan anak-anak yatim, ambil. Ustadz, saya jadi pengasuh janda-janda muda, ambil. Cepat, jangan sampai orang lain. Masya Allah. Bayangkan tuh, yayasan paling bagus tuh, yayasan pengasuh janda-janda muda. Masya Allah. Ustadz, di mana alamatnya? Masya Allah. Member itu, akhi, nggak sembarangan itu. Masya Allah. Jadi jangan sampai antum ini, mohon maaf ya, kalau sampai mati malaikat kaget, ini kok masih utuh semuanya. Masya Allah. Antum lihat syuhada itu Palestina, Masya Allah, luar biasa. Israel itu memang, saya kemarin ngomong dengan orang yang berpikiran barat banget. Ustadz, bagaimana Palestina? Saya mau dengar pendapat Anda. Saya bilang, saya nggak komen. Palestina itu si malakama, Ustadz. Karena bagi Israel, mereka itu kan lagi menghimpun seluruh Yahudi di dunia itu, diberikan perumahan, mengambil tanah-tanah seluruh orang Palestina, dipingin seluruh Yahudi di dunia dikumpul. Padahal dalam Taurat itu, kalau mereka berkumpul, itu saatnya mereka hancur. Yang kedua, bagi bangsa Arab seperti Saudi, Emirat, ya, Jordan, Mesir,
Itu kalau ngebela Palestina dan Palestina menang, kemudian Yahudi hancur, sama juga, berarti kiamat. Masya Allah. Jadi semua seperti itu. Saya bayangin orang Barat tuh cara berpikirnya seperti itu. Kata dia, Israel dan Palestina itu Ustaz, kata kunci umur dunia Ustaz. Dan memang cuma orang Palestina yang siap menghadapi keganasan Zionis. Dulu Pak, tahun 67, 3 negara, Mesir, Syria, Jordan, 6 hari angka bendera putih, menyerah sama Israel. Hari ini Pak, sebelum genjatan kemarin saya ada 48 hari perang. Ya, apa yang terjadi? 1.200 tentara Israel tewas, tank-tank hancur, Hamas belum bisa dikalahkan. Padahal dia cuman sayap militer partai politik. Di Palestina itu partai politik Fatah, jabatannya presiden, Hamas jabatannya perdana menteri. Cuma di Palestina undang-undangnya partai politik boleh punya sayap militer. Sayap militernya Hamas namanya Izzuddin Al-Qassam, yang bisa jadi tentara atau sayap militer syaratnya 30 juz mutkin, bukan juz 30 ya, bukan juz 30 yang bolak-balik itu, wadduha keganti ke walaili, wal asri pindah ke wattini, illal ladzina amanu wa amilus solihat, harusnya watawasaw bil haqqi, dia falahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah, loncat jauh banget. Masya Allah, ini hati-hati antum. Dan antum lihat sebelum penyerangan tanggal 7 itu mereka sujud nangis. Apa yang dilakukan? Mengingat jangan sampai ada dosa yang belum Allah ampuni. Kalau ada dosa yang kamu perbuat di masa lalu, takut kalau Allah belum ampuni, jangan-jangan itu penghalang kemenangan, pertolongan dari Allah. Nggak ada tentara di dunia di zaman modern seperti itu. Luar biasa. Saya tanya sama dekan Fakultas Syariah yang ketemu dengan Ismail Hania, dari mana kalian punya senjata? Apa jawaban dia? Yang paling aneh ini, kami beli dari tentara Israel yang mabuk. Masya Allah, stres Pak tentara Israel itu Pak. Ditawarin, mau nggak dijual senjata? Mau, dijual begitu aja. Masya Allah. Ya, berat Pak. Yang paling parah, ada yang menyebut Hamas buatan Israel. Bagaimana bisa ketemu itu Pak? Ya, Hamas itu partai politik Pak. Ya, partai politik di sana ada kurang lebih 4 sampai 5 partai politik. Tapi yang paling besar adalah Fatah dan Hamas. Tapi mereka punya sayap militer. Wah, itu kalau lihat Pak, Masya Allah. Sekali-sekali Pak, Ustadz Jaya boleh undang Ustadz Husin datang ke sini. Karena masih banyak hal ya, atau ini nggak apa-apa Pak, beliau bisa mengontrol ya hal-hal yang memang boleh disampaikan, hal-hal yang ini karena memang penting banget Pak, supaya nilai kepahlawanan bagus juga, kumpulkan anak-anak kita. Sekali lagi Pak, catatan kita hari ini adalah lunturnya semangat kepahlawanan, karena ruh kepahlawanan itu adalah dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan orang lain. Itulah sebabnya pahlawan sejati itu ada pada diri Rasul. Ucapan Nabi terakhir itu adalah ummati, ummati, yang dia ingat kita umatnya. Di akhirat dia tunggu untuk memberi syafaat untuk kita. Seperti itulah, di dunia dia mengingat kita, di akhirat dia mengingat kita. Insya Allah anak-anak kita juga begitu. Di dunia dia mengingat kita, nanti di akhirat kalau dia lebih soleh dari kita, dia akan berkata, ya Rob, aku takkan masuk surga. Kenapa? Kecuali ayahku kau izinkan masuk denganku. Masya Allah. Kata Allah, cari ayahmu. Waduh, cari. Ternyata si ayahnya ada dengan si janda ini. Masya Allah, masih lama persoalan dengan janda ini, janda ini. Ya Allah, itu hati-hati. Makanya satu saja. Ini bukan pemilu, ini terkait dengan itu. Antum tuh kalau udah punya istri satu saja,
Kata orang Melayu, kalau tuan memakai sepatu, janganlah pula pakai kain. Kalau sudah punya yang satu, jangan lirik yang lain. Masya Allah. Takbir. Wah, tanda penakut juga ternyata. Masya Allah. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian antum lupa 3 hal ini. Dengan kematian, anak itu ingat tanggung jawab. Dan dengan tanggung jawab, dia dipupuk keberanian. Dan puncaknya, dia siap berkorban untuk orang lain. Pada titik inilah kenapa tiap tahun kita mengulang sejarah Idul Adha, hari berkurban. Karena Ibrahim telah memberikan hidupnya untuk umat dan agama ini. Oleh karena itu mari bapak-bapak, kalau Ibrahim punya Ismail, minimal kita punya Ismail di rumah, yang dia tidak cuma hidup dengan kotak kamarnya, dengan kotak HP-nya, tapi dia mau lihat tetehnya, mbaknya, kakaknya. Dia nanya, ayah, udah lama kita nggak nengok nenek. Kalau ada anak mau lihat nenek, luar biasa ini. Tanamkan pada dirinya, dia siap berkorban. Berkorban waktunya, kadang tabungannya dia beli bukan minta dari ayahnya. Buat apa itu nak? Buat nenek. Masya Allah, bangga benar neneknya karena punya anak, punya jiwa kepahlawanan. Inilah yang kita harapkan hari ini, sehingga besok kalau kita mati tidak pernah kita bersusah. Kenapa? Anak kita lebih baik dari kita. Seperti itulah yang kita harapkan. Sebagaimana Ibrahim meninggalkan Ismail, Ishak, Yakub, begitu pula Rasulullah SAW meninggalkan umat ini, dan dia akan menantikan kita nanti di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Mau tanya alamat yayasan tadi? Nggak ada. Sensitif benar ini. Barusan saya terima, Ustadz saya janda, anak saya 1 kuliah, 1 SMP, 1 SD. Terus dia kirim fotonya. Pas saya lihat, Masya Allah, saya langsung hapus. Masya Allah, bening banget Pak, ya Allah. Saya tanya apa maksudnya? Bisa dibantu nggak Ustadz? Masya Allah. Kalau dia nggak kirim fotonya, saya siap bantu sebenarnya. Pas lihat fotonya langsung saya hapus. Masya Allah. Kalau Pak Haji tahu alamat Ustadz, Masya Allah. Aduh, hati-hati loh. Ingat, hati-hati. Antara berdakwah dengan terdakwa beda tipis. Kita hati-hati. Banyak dai lama-lama jadi doi. Masya Allah. Kan Ustadz ada kaidah para kiai, kalau tanam padi pasti juga dapat lele. Nggak apa-apa Ustadz, hati-hati ya. Dakwah-dakwah saja ya. Tapi memang kadang-kadang yang begini perlu jawaban cepat ini. Masya Allah. Wah, saya sih nggak nanya ke suaminya kenapa, saya usah gue nanya. Itu bisa jadi awal pembicaraan itu. Masya Allah ya. Yang salah itu dia gambar foto dia. Masya Allah. Tapi kalau hitung-hitung anaknya kuliah, SMP, SD, waduh, habis tunjangan ini. Masya Allah. Akhi, masih orang rumah itu masih sempurna akhi, ya. Kalaupun beda, paling beda casing akhi, ya. Masya Allah. Udah aja, bismillah aja. Antum pulang ke rumah, ajak anak. Kalau akhir tahun ini ada yang meninggal, dek ikut ayah kemana? Ke masjid, cepat wudhu. Kenapa? Kita mau sholat jenazah, ya. Nanti habis itu kita antarkan jenazah. 2 kirot pahalanya. Apa tuh kirot? Kemarin waktu kita umroh Bukit Uhud, seperti itulah 1 kirot. Senang dia. Nanti di atas kuburan ketika masukkan ke jenazah, nah begitulah dia ini pejabat, dia ini orang hebat, tapi ketika dia meninggal dia tidak punya apa-apa. Baru tuh anak lihat, begitu ayah. Nanti tumbuh rasa tanggung jawab, keberanian, dan siap berkorban untuk orang-orang di sekitarnya. Kalau ini kita punya Pak, kapanpun kita mati, anak kita sudah siap meneruskan apa yang pernah kita ajarkan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, kami bukan Ibrahim yang kau muliakan, tapi kami mohon ya Allah, putra-putra kami ya Allah punya watak seperti Ismail yang rela berkorban untuk agamamu ya Allah. Lindungi putri-putri kami sebagaimana engkau melindungi Fatimah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
Lindungi mereka jika mereka jauh dari kami ya Allah. Jaga mereka dengan matamu yang tidak pernah tidur ya Allah. Jika dia wanita, berikan dia ya Allah pasangan hidup yang paling terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Dan jika anak kami laki-laki ya Allah, jadikan dia kepala keluarga yang bertanggung jawab ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan mereka dari fitnah akhir zaman, apalagi menjadi fitnah bagi kami di akhir kiamat ya Allah. Allahumma ya Allah, nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Bifadlik ya Allah, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, demikian dan tahadus bin nikmah. Alhamdulillah, putri pertama kami kemarin sudah selesai ujian skripsi di Sharjah Al-Qasimiyah University dengan nilai tertinggi. Insyaallah ayahnya dipaksa sama jamaah, Ustadz berangkat Ustadz, malu anak itu kalau Ustadz tak hadir. Insyaallah Rabu depan tanggal 13 Ustadz berangkat ke Sharjah Emirat Dubai, insyaallah gitu. Tadi malam dia telepon, dia menangis. Saya pikir ada masalah. Dipanggil saya ayah sama rektorat. Kenapa? Aku diberi hadiah umroh ayah karena nilai IPK. Masya Allah. Dia umroh akhir Desember 25 sampai 28. Insya Allah. Gitu Pak. Jadi ada semacam, tapi Bapak jangan lihat anak saya begitu Pak. Itu lulusan Gontor. Selesai lulusan Gontor itu angkatan pertama 30 juz di Ustadz Adi Hidayat. Selain itu dia dari Gontor sampai hari ini Pak, puasa Daudnya nggak putus Pak. Beda dengan bapaknya. Wajar kalau Allah beri dia maqaman mahmuda, begitu Pak. Jadi setiap anak tuh harus punya satu ibadah yang kita minta jangan ditinggal Pak. Dan itulah yang menemani dia menjemput kesuksesannya insyaallah. Mudah-mudahan anak-anak kita punya itu semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.